so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Dita Harto dari kelompok 4 nomor absen 28 dari kelas 8D, dan teman saya, nama saya Nikola Minanda Pertiwi kelas 8D nomor absen 21, dan teman saya Nikola Dewi Novriani absen 16 kelas 8D. Nama saya Dewi Novriani, saya absen 4 kelas 8D. Nama saya Iwan Andi Putra, kelas 8D nomor 6. Di sini kami akan menjelaskan sistem pencernaan, struktur dan organ pencernaan. Di sini saya akan membahas sistem pencernaan, struktur dan fungsi organ pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari organ mulut, kerongkongan, lambung, salus, besar, rektum, belakang melengket pada anus. Makanan lewat sistem pencernaan dari mulut hingga anus sepanjang kurang lebih 9 meter. Struktur dan fungsi organ pencernaan sebagai berikut. Yang pertama ada mulut. Makanan yang masuk ke dalam mulut mengalami 2 jenis pencernaan, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi pada saat makanan berukuran besar dihaluskan, makanan dijahit, dipotong, dikunyah hingga berukuran kecil serta dibantu lidah dan kaki. Adapun pencernaan kimiawi dapat terjadi karena pada rongga mulut terdapat bagian pencernaan yang penghasil enzim. Alat dan kewajaran pencernaan yang dapat terjadi di dalam mulut. Yang pertama ada gigi. Berdasarkan bentuk manusia, gigi dibedakan menjadi 3, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi jerapah. Gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Untuk gigi seri seperti kapak, yaitu gigi yang lebar. Yang kedua ada gigi taring yang berfungsi untuk meroleh makanan. Dan gigi taring seperti tombak, yaitu longsi. Yang ketiga ada gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Untuk gigi geraham besar dan berukuran tidak rata karena memiliki tonjol kebesaran. Saya akan mempresentasikan sistem pencernaan lidah, kelenjar ludah, dan kerongkongan. Lidah berfungsi untuk mengatur makanan saat dikunyah, membantu menelan makanan, dan sebagai indera perasa. Lidah juga memiliki struktur yang khas, yaitu papila. Papila memiliki ujung yang berfungsi yang berhubungan dengan saraf sensorik. Kelenjar ludah yaitu kelenjar yang berada di rongga mulut yang memproduksi air liur atau saliva. Saliva diproduksi oleh 3 kelenjar utama, yaitu 1.
Selanjutnya mah gastritis. Mah atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Mah dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makanan yang terlalu pedas asam. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus besar terinteraksi gerak peristaltik meningkat serta air tak dapat diserap. Radang usus Hati atau liver menghasilkan empedu yang di dalamnya terdapat cairan empedu. Cairan empedu tersebut berfungsi memecah lemak agar mudah dicerna. Empedu tidak mengandung enzim namun berperan dalam memecah lemak. Selain itu, hati merupakan tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat pada saat proses pencernaan berlangsung. Kantong empedu akan melepaskan cairan empedu menuju duodenum melalui saluran empedu. Pankreas berfungsi menghasilkan citra pankreas. Citra pankreas dialirkan ke dalam saluran pencernaan pada duodenum melalui ductus coelosus bersama cairan empedu. Citra pankreas mengandung lipase, garam, karbonat, dan glikogen. Lipase enzim yang digunakan untuk memecah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol glikogen adalah enzim yang belum aktif. Jika sudah aktif akan menjadi crispin dan berperan mencerna protein secara kimiawi. Garam karbonat berperan dalam pencernaan lemak. GERD adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju GERD adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter bagian bawah kerongkongan. Normalnya katup ini akan menutup setelah makanan masuk ke lambung. Namun pada penderita GERD, katup tersebut tidak menutup dengan sempurna sehingga membuat asam lambung naik ke kerongkongan. GERD dapat menyebabkan penderitanya mengalami sensasi terbakar di dada, nyeri dada, kesulitan menelan, mual, muntah, dan batuk. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami berlima. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para pesanti.